Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemirsa PKS TV yang berbahagia. Alhamdulillah di bulan baik ini marilah kita mencoba merenungkan sejenak. Selama ini kita berpikir bahwa kemodernan adalah segala-galanya buat kita. Oleh karenanya mari saya mengajak kalian semuanya, mengajak pemirsa semuanya, mari kita mencoba merenungkan betapa nilai-nilai lama itu ternyata juga ada yang harus kita pelihara sampai sekarang. Saya belajar dari peristiwa jatuhnya Granada. Granada adalah satu kerajaan Islam di daerah Spanyol yang menjadi benteng terakhir umat Islam, yang paling terakhir jatuh di bawah kepemimpinan Abdullah. Belasan tahun sebelumnya, Raja Ferdinand dan Isabella mengirimkan mata-matanya ke Granada. Kemudian mereka menemui seorang anak kecil sedang memegang panah dan anak panahnya sambil menangis. Ditanya oleh mata-mata tadi, "Kenapa kamu menangis wahai anak kecil?" Kata anak tadi, "Karena anak panah saya tidak tepat mengenai sasaran." Kata mata-mata tadi, "Kenapa tidak coba yang kedua dan ketiga?" Lantas anak tadi menjawab, "Apakah musuh saya? Apakah musuh Islam ini akan membiarkan saya mempersiapkan panah kedua dan ketiga setelah panah yang pertama saya gagal?" Demi mendengar jawaban seperti ini, mata-mata tadi pulang ke Castilia dan menyampaikan kepada Ratu Isabella, "Belum saatnya bagi kita untuk menyerang. Belum saatnya kita menyerang sekarang." Kenapa? Karena semangatnya masih tinggi. Beberapa tahun kemudian, mata-mata tadi datang lagi ke Granada dan menjumpai laki-laki dewasa sedang menangis. Lantas ditanya, "Kenapa Anda menangis?" Maka jawab laki-laki tadi, "Saya menangis karena saya ditinggal oleh kekasih saya. Saya diputuskan oleh kekasih saya." Pemuda tadi dengan galuhnya menceritakan betapa sedihnya ditinggal oleh kekasih. Maka setelah mendengar ini, mata-mata tadi menyampaikan kepada Ratu Isabella, "Saatnya sekarang kita menyerang." Kenapa? Karena orientasi hidup sudah berubah. Orientasi hidup waktu itu ketika anak kecil saja menangis karena begitu gregetan, begitu semangatnya menghadapi musuh, sementara sekarang menangisnya justru karena ditinggal kekasih. Ada galau yang berbeda, sama-sama menangis tapi galaunya berbeda. Hadirin pemirsa PKS TV yang saya cintai, oleh karena itu mari kita renungkan sejenak. Siapa sesungguhnya idola kita? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang akan bersama-sama dan orang yang dicintai di akhirat nanti. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, kalau kita mencintai para sahabat, kalau kita mencintai para mujahidin, kita mencintai para ulama, tentunya kita akan bersama mereka di akhirat kelak. Tetapi masalahnya adalah bahwa kita, anak-anak kita, adik-adik kita sekarang ini hampir bisa dikatakan tidak punya idola atau orang seperti itu. Coba kalau mereka tanyakan siapakah Al-Fatih, maka mereka akan sangat bingung siapa Al-Fatih itu, dia tidak tahu. Ketika kita tanya siapa Abu Bakar dan bagaimana Abu Bakar, mereka pun akan sangat sulit menjelaskan siapa Abu Bakar. Ketika kita tanya siapa Utsman, siapa Ali, siapa Umar dan sebagainya, pasti mereka tidak akan. Padahal mereka sebaik-baiknya manusia. Rasulullah SAW mengatakan, "Khairul qurun qarni," sebaik-baik generasiku. Sementara kita dari kecil kita dikenalkan dengan sate bajai hitam, dengan Power Rangers, dengan Scooby, dengan segala macam yang sesungguhnya itu hanya hayalan. Ketika saya dulu SMA, saya begitu terkagum-kagum dengan Rainbow. Karena waktu itu saya belum pernah kenal dengan para sahabat. Dan anak kita sekarang kalau kita tanya dengan tokoh-tokoh kartun, tokoh-tokoh yang tidak jelas itu, mereka akan sangat tahu banyak. Atau boyband, mereka akan tahu banyak. Tetapi sesungguhnya mereka tidak paham. Sesungguhnya apa yang harus mereka contoh dengan mereka itu. Itulah maka marilah sejenak di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, mari kita luangkan waktu kita untuk mempelajari, mengenal lebih jauh
orang-orang yang hebat di mata dunia dan juga di mata Allah SWT. Ini penting. Karenanya marilah kita gunakan waktu kita sejenak untuk melihat bagaimana rekam jejak para sahabat, bagaimana rekam jejak para orang-orang terdahulu, supaya kita memiliki idola-idola yang pas, idola-idola yang tepat untuk mengarungi hidup kita ke depan. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama para nabi, para syuhada dan para sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.